Ya, pada video kali ini akan memberikan sebuah penjelasan terkait penggunaan advanced grading ya dengan cara melakukan rubrik. Berikut ini adalah tampilan dari sisi mahasiswa. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan assignment, entah itu bentuknya UTS atau bentuknya untuk tugas atau untuk kuis, ya, pada saat Bapak Ibu melakukan assignment, ada beberapa cara penilaian, yaitu penilaian dengan cara, salah satunya ini adalah dengan cara rubrik. Ya, pada saat penilaian dengan cara rubrik ini, ya, dari sisi mahasiswa, mahasiswa sudah mengetahui kriteria apa saja yang akan dinilai dan level dari penilaian. Bapak Ibu sebagai pengajar tentunya bisa memodifikasi dan melakukan perhitungan, melakukan perancangan penilaian ini secara fleksibel berdasarkan diskusi dengan PJMK ataupun dengan grup dosen yang mengajar pada mata kuliah tersebut. Oleh karena itu, pada tutorial ini kita akan membahas bagaimana cara mengembangkan atau membuat rubrik ini. Mari kita saksikan. Nah, pada mulanya, ya, kita tentunya untuk membuat sebuah soal, kita tentunya akan memiliki sebuah kriteria penilaian. Dan ada poin-poin penilaian seperti contoh berikut ini. Nah, setelah kriteria penilaian tersebut berhasil, ya, berhasil secara tertulis, ya, kriteria penilaian tersebut dibuat dalam bentuk rubrik. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk membuat rubrik? Caranya di bagian assignment, di sebelah kanan sini, ada bagian advanced grading dan klik define rubric. Apabila diklik define rubric, akan membentuk sebuah tampilan seperti ini. Jadi apabila Bapak Ibu telah membuat sebuah rubrik, akan muncul seperti ini. Tetapi apabila belum pernah membuat rubrik, maka tampilannya akan berbentuk rubrik sebagai berikut. Nah, ini ada kriteria penilaian, lalu dan ada parameter-parameter penilaian yang ada di bawah, sesuai dengan soal. Pada berikut ini, saya akan contohkan beberapa cara untuk mendefinisikan. Biasanya langkah pertama yang kita lakukan adalah mendata apa saja penilaian yang akan dilakukan. Ini sebagai contoh, saya ada kriteria penilaian klien dan server dapat connect. Saya tulis ke bawah, klien server dapat connect. Server dapat menerima pesan dari klien. Lalu server dapat memilah tipe case. Nah, akan muncul ke bawah terus sampai poin kriteria penilaian yang saya tuliskan di sini. Kita coba tambahkan bagian yang belum selesai. Nah, server dapat menghitung insert. Nah, sudah? Oke, selesai. Apabila ada tambahan, misalkan nomor 6 dan nomor 7 yang belum selesai, maka saya bisa copy, langsung pindah ke define rubric, add creation, paste, lalu diklik saja di mouse keluar sini agar tersimpan. Add creation lagi untuk nomor 7, ya, dapat merequest kembali pengubahan teks secara berulang. Nah, diklik. Nah, tentulah ini sangat mudah sekali. Jadi apa yang Bapak Ibu ingin nilai yang sudah pernah ditulis di soal, Bapak Ibu tulis kembali di bagian rubrik. Ya, Bapak Ibu tulis kembali di bagian rubrik di dalam ULS. Lalu di sebelah kanan, ini di sebelah kanan adalah maturity atau level dari penguasaan. Ya, ada berbagai macam level dan Bapak Ibu bisa melakukan penambahan level. Ya, level misalkan yang pertama kali belum memahami, lalu ada cukup memahami, ada baik dalam memahami, lalu menguasai penerapan. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan level di sebelah kanan,
Silahkan tambah add level di sini, lalu bisa ditambahi sangat menguasai. Misalkan. Nah, untuk sementara poin ini adalah poin maksimum yang diharapkan uh, terkait dengan penguasaannya. Misalkan belum memahami maksimum nilai, jadi nanti maksimum nilai ini akan dijumlah sesuai dengan parameter yang diharapkan. Biasanya ada beberapa strategi, yaitu strategi dengan cara mainan di persentase. Misalkan di bagian belum memahami ini, kita buat hanya 25%. Ya, lalu cukup memahami, misalkan dapat maksimumnya adalah BC atau C 60, lalu baik memahami maksimumnya 73, lalu menguasai penerapan 81, sangat menguasai 100. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu strategi bentuk kriteria penilaian. Jadi ini ada nilai paling minimum adalah nilai 25, lalu ini adalah nilai kedewasaan yang lain. Nah, di dalam sini ini nilai bentuknya bagaimana? Ini bisa nilai bentuknya adalah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sudah tuliskan atau Bapak Ibu sudah canangkan dengan bentuk manual atau dengan bentuk soal. Misalkan contoh poinnya 5. Client server dapat connect poinnya 5. Berarti total maksimum yang di sini adalah poinnya 5. Bisa dikatakan sangat menguasai. Ini bisa tinggal copy paste seperti ini saja. Nah, berarti karena ini ada 5 diagram 5, 4, 3, 2, 1. Berarti paling mudah adalah 5. Oh, ini tambah add level di samping. Ini 5. Ini 4. Ini 3. Ini 2. Ini 1. Nah, ini bisa di copy ke sini. Menguasai. Nah, caranya untuk mengganti tinggal klik 2 kali. Nah, menguasai penerapan. Baik dalam memahami. Cukup. Belum cukup. Nah ini salah satu bentuk pengembangan rubrik di awal. Rubrik ini dikembangkan ataupun dibuat sebelum publish atau sebelum assignment tersebut dibuka. Ya, berikutnya juga sama. Misalkan kita lihat server dapat menerima pesan. Apa yang saya sudah tulis, apa yang sudah saya desain di pembelajaran, yaitu nilainya maksimum 10. Berarti di sebelah sini saya add level 1, ini 10. Ya. Tentunya di sini akan ada 5 level, berarti paling mudah kalau 10 dibagi 5 dikurangi 2, 2, 2. 8, 6, 4, 2. Nah, 10, 6, 4, 2. Ini salah satu strategi yang paling cepatnya. Di sini harus diisi semua. Jadi ini belum cukup, cukup, baik, menguasai, sangat menguasai. Nah, jadi biasanya kalau ini ada sedikit error atau ada sedikit kesalahan, biasanya dikasih level 4. Tapi kalau sangat menguasai dan pasti benar, dikasih nilai maksimum. Dan begitu seterusnya. Ini kita ambil contoh yang nilainya 15. Berarti di sini nilai 15, tambah satu lagi ya. Nilai 15, di sini sangat menguasai. Di sini dikurangi 15, dibagi 5, 3, dikurangi 3, 3, 3. Menguasai, baik, menguasai, cukup, belum, cukup. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ini adalah salah satu bentuk rubrik penilaian. Oleh karena itu, pada video kali ini akan saya percepat berikut ini untuk melihat bagaimana perubahan dari bentuk manual yang Bapak Ibu sudah canangkan, bentuk soal seperti ini, dengan bentuk rubrik.
Ya, ini salah satu bentuk hasil penilaiannya. Jadi tadi yang sudah ada di bagian manual tadi, klien dan server dapat connect, klien server dapat connect, nilainya maksimum 5, ya nilainya maksimum 5, lalu server dapat menerima pesan dan lain-lain, maksimum nilainya 10, ya dan lain-lain, maksimum nilainya 15, hingga akhir dari penilaian. Ya, hingga akhir dari penilaian. Maka nanti otomatis program akan menjumlah hasilnya. Lalu bagaimana kita bisa melakukan penilaian? Caranya pergi ke bagian assignment yang dituju, lalu pindah ke grade. Nah, di sini akan muncul poin-poinnya di sebelah kanan ini. Sehingga kita bisa collapse bentuk seperti ini, lalu kita bisa menilai dengan 5 level sesuai dengan apa yang dibuat oleh mahasiswa. Kebetulan untuk project ini kita bentuknya adalah zip, jadi mahasiswa mengupload zip, lalu di dalamnya terdiri atas program, source code, dan kita akan ngecek apakah klien dan server dapat connect. Kalau terlihat bahwa dia sangat menguasai, ya maka diberikan poin 5. Apabila server dapat menerima pesan, dia terlihat sangat menguasai, maka seperti ini. Nah, kalimat-kalimat di sini Bapak Ibu bisa custom, misalkan kalau dalam sisi programming ini bisa tidak ada error sama sekali, di sini ada error minor dan lain-lain sama seperti ini. Jadi dengan rubrik ini banyak sekali hal yang fleksibel. Apabila Bapak Ibu ingin membuat hanya 3 bagian juga bisa.